Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saat ini di tempat kami sudah jarang banget terjadi hujan. Bahkan ini udah 10 harian belum ada hujan sama sekali loh ya. Dan pasti bakal berpengaruh pada pertumbuhan tanaman karena pada dasarnya setiap makhluk hidup membutuhkan air. Jadi pada video kali ini bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita bakal bahas 7 perlakuan yang sebaiknya kita hindari pada saat musim kemarau. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat, maka mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air, ya kan? Dan air pada dasarnya membentuk 70-80% komposisi dari makhluk hidup, termasuk juga tanaman. Dan ketika jarang terjadi hujan dengan intensitas penyinaran yang sangat tinggi dan juga keras, maka ada beberapa perlakuan yang perlu kita hindari. Dan mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang nomor 7 gitu ya sahabat tani. Yang ketujuh, dianjurkan untuk tidak memupuk dengan penaburan. Sekarang coba jawab pertanyaan saya, gimana coba rasanya kalau Anda makan sampai kenyang, tapi pas mau minum tiba-tiba airnya nggak ada misalnya. Gimana coba rasanya? Ya pasti seret kan, nggak enak dan juga pasti ngeganjel gitu ya sahabat tani, ya kan? Sama juga dengan tanaman loh. Pada saat musim hujan, tanaman bakal lebih banyak menerima air. Sedangkan pada saat musim kemarau, tanaman jarang bahkan tidak sama sekali menerima air. Maka pada saat musim hujan, pemupukan bisa kita berikan dengan penaburan atau penugalan. Sedangkan pada saat musim kemarau, maka dianjurkan dilakukan dengan cara pengocoran. Karena selain memberikan unsur hara, kita juga memberikan minum pada tanaman kita supaya kebutuhan airnya mencukupi buat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang nomor 6, yaitu jangan biarkan tanah Anda dalam kondisi yang terbuka. Menurut Anda coba jawab, misalnya seandainya ada 2 buah wadah, masing-masing wadah misalnya kita taruhin sedikit air gitu ya sahabat tani, kemudian kita tempatkan pada tempat yang berbeda. Misalnya yang satu ditaruh di tempat yang terbuka langsung kena sinar matahari yang keras, dan yang satunya ditaruh langsung di bawah pohon gitu ya sahabat tani. Kira-kira yang kemungkinan penguapannya lebih cepat yang mana coba? Ya pasti yang langsung kena sinar ya nggak sahabat tani. Sedangkan yang tertutupi itu kemungkinan penguapannya jadi jauh lebih rendah, benar? Dan itulah peran dari yang namanya mulsa sebagai penahan agar sinar matahari tidak bisa langsung tembus sehingga air tidak cepat mengalami penguapan. Dan Anda bisa gunakan mulsa dari bahan plastik, atau paling enggak ya sahabat tani, gunakan mulsa dari bahan rumput atau sisa-sisa gulma yang habis dibabat kayak gitu loh, kemudian ditaruh di sekitar perakaran tanaman. Maka dengan cara ini bakal dapat mengurangi terjadinya penguapan air di dalam tanah. Dan selain itu juga mulsa dari rumputan yang Anda taruh dekat dengan perakaran tanaman ketika di pagi hari itu bakal ditetesin sama embun gitu ya sahabat tani, sehingga dapat menjaga tanah menjadi jauh lebih lembab dan juga lebih dingin. Perlakuan yang dihindari yang nomor 5, yaitu membersihkan gulma sampai habis ke akar-akarnya. Sekarang silakan coba lakukan pengujian sederhana ini. Silakan cari ya sahabat tani termometer yang panjang kayak gini dan cobalah tusukin pada 2 jenis tanah yang berbeda. Pertama yang ada gulmanya pada bagian parit-parit bedengan, dan yang kedua yang bersih gitu ya sahabat tani tanpa ada sama sekali rerumputan. Kira-kira menurut Anda bakal lebih panas yang mana coba? Ya udah pasti yang bersih loh ya sahabat tani, ya kan? Karena keberadaan gulma juga dapat loh membantu mengurangi penguapan air di dalam tanah dan juga menjaga kelembapan tanah. Lalu mungkin Anda bakal tanya kayak gitu loh, lah kalau bisa jadi bersihin ya nggak? Nanti bakal jadi sarang hama gitu loh Pak, dan nanti juga bakal bisa menyerang ke tanaman kayak gitu ya nggak?
Ya nggak gitu ya sahabat tani. Yang namanya membersihkan di sini bukan ngebebet habis sampai ke akar-akarnya, itu bukan ya sahabat tani. Apalagi kita kasih herbisida sistemik biar kayak gitu loh mati sampai ke akar-akarnya, ya bukan gitu ya sahabat tani. Tapi potong aja dekat dengan tanah tapi nggak sampai ke akar loh ya sahabat tani. Sehingga lahan Anda jadi tetap bersih tetapi rumput-rumputnya itu nggak mati gitu ya sahabat tani. Dan mungkin seminggu 2 minggu kemudian bakal tinggi lagi, ya nggak, itu nggak masalah gitu ya sahabat tani. Potong lagi karena cara ini adalah cara yang paling efisien daripada membiarkan tanah Anda dalam kondisi yang panas dan tidak ada penahan dari kelembapannya gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya yang nomor 4, dan ini yang paling penting gitu loh, yaitu jangan sampai kita biarin tanaman kita dalam kondisi kekurangan air. Dan ini mutlak loh ya sahabat tani, nggak boleh terjadi sama sekali, karena pada dasarnya metabolisme semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan air, terutama pada tanaman kita. Dan proses fotosintesis itu bakal bisa berlangsung dengan baik ketika tanaman Anda dapat menyerap air dan juga karbon dioksida yang kemudian dia ubah menjadi oksigen dan juga energi buat dirinya sendiri gitu ya sahabat tani. Misalnya kalau Anda nggak mau ribet setelah Anda nyiram kemudian mupuk gitu ya sahabat tani, ya kan? Maka mending lakukan dengan cara sekali jalan dengan melarutkan pupuknya di dalam air dan kocorkan langsung pada bagian perakaran tanaman. Atau cara yang kedua ya sahabat tani, itu pada saat pemberian pupuk melalui daun atau aplikasi foliar, maka itu dilamain gitu ya sahabat tani. Kalau perlu gunain nozzle yang lebih boros gitu ya sahabat tani. Tujuannya selain memberikan unsur hara melalui daun, juga ketika tetesan airnya itu jatuh maka bakal jadi kocoran yang nantinya bakal diserap oleh akar tanaman. Dan ini tips tambahan ya sahabat tani, kalau Anda tuh mau nyemprot pada saat musim kemarau kayak gitu loh, terkhusus buat Anda yang tanam tanaman itu di bedengan gitu ya sahabat tani, yaitu jaraknya jangan sampai terlalu jauh atau terlalu tinggi gitu loh pada tanaman gitu ya sahabat tani. Karena anggaplah ini bedengan ya enggak, dan ini adalah lubang tanam, bener kan? Dan di sini tumbuh tanaman kita. Maka kalau kita nyemprotnya terlalu tinggi, maka partikel airnya tuh bakalan menyebar kemana-mana dan berpotensi jatuh pada tengahan mulsa ya enggak, bukan pada lubang tanam kayak gitu loh. Dan air yang jatuh pada mulsa enggak bakal bisa terserap loh ya sahabat tani, dan pada akhirnya bakal menguap dan tidak bisa termanfaatkan sama sekali. Jadi nyemprotnya tuh agak dideketin gitu ya sahabat tani. Dan kalau misal tanaman Anda udah gede misalnya gitu ya sahabat tani, maka nyemprotnya bisa cukup di bagian tengah aja gitu ya sahabat tani. Nah, dengan kita tuh nyemprot pada bagian tengah, maka nantinya bakal netes gitu ya sahabat tani, dan langsung netes pada bagian lubang tanam tanaman Anda gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya yang nomor 3, dan ini seputar organisme pengganggu tanaman. Anggaplah kita lagi nongkrong sama teman-teman gitu ya sahabat tani. Tiba-tiba harinya jadi panas banget gitu ya sahabat tani, ya kan? Kira-kira Anda bakal tetap di situ nongkrong atau pindah cari tempat yang lain coba yang lebih teduh? Ya pasti pindah lah ya sahabat tani, ya kan? Buat nyari yang lebih teduh ya enggak? Nah, kalau begitu sama loh ya sahabat tani sama hama ya enggak? Dan hama kan juga makhluk hidup ya kan? Dia juga punya rasa gitu ya sahabat tani. Kalau misalnya enak ya pasti dia bakal datang kayak gitu loh. Kalau misalnya nggak enak dia pasti bakal cari yang lebih enak gitu ya sahabat tani, ya enggak? Ketika cuacanya panas banget coba, maka hama bakalan pindah tempat buat mencari tempat buat berteduh. Maka dengan kita mengurangi daun yang sudah tidak produktif yang biasa tuh pada bagian bawah gitu ya sahabat tani, maka kita sudah meminimalkan tempat buat berteduh dari hama gitu ya sahabat tani. Dan dengan kita juga mengurangi daun yang kurang produktif kayak itu terutama pada bagian bawah, maka bakal juga memudahkan kita dalam perawatan dan juga pengendalian hama gitu ya sahabat tani. Coba kalau di bawah masa nyemprotnya gini ya enggak? Selanjutnya yang nomor 2, dan kembali soal penyemprotan. Sebaiknya hindari lakukan penyemprotan ketika sudah terlalu siang. Karena seperti ilustrasi yang udah saya jelasin tadi seputar tanah yang terbuka gitu ya sahabat tani, maka larutan yang diberikan terlalu siang juga bakal lebih cepat mengalami penguapan. Maka kalau bisa lakukan itu pada saat pagi hari, dan kalau misalnya sudah terlalu siang dan udah terlalu panas gitu ya sahabat tani, maka mending lanjutin penyemprotannya pada saat sore harinya gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang nomor 1 ya sahabat tani, dan ini berdasarkan pengalaman kami dari percobaan berkali-kali di sini ya sahabat tani, yaitu jangan melakukan pembumbunan
terutama buat Anda yang tanam tanaman itu di bedengan gitu ya sahabat tani. Tapi justru buatlah lubang tanam Anda lebih rendah pada atasan bedengan gitu ya sahabat tani. Karena gini, sifat air itu kan bakal ngalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah ya kan ya sahabat tani. Dan pembumbunan bakal membuat tanah di bagian area perakaran tanaman Anda tuh jadi lebih tinggi ya kan. Lalu kalau ada air yang jatuh, maka apa yang bakal terjadi coba? Ya bakal ngalir dia ya sahabat tani ya kan, dan gak masuk pada bagian perakaran tanaman. Sementara yang namanya kemarau itu adalah masa dimana jarang banget terjadi hujan gitu ya sahabat tani ya kan. Maka kita harus sebisa mungkin memasukkan air pada perakaran tanaman ya kan. Artinya dengan kita membuat lubang tanam kita tuh lebih rendah dari permukaan bedengan gitu ya sahabat tani. Nah nanti airnya bakal lebih banyak mengalir ke bagian perakaran gitu ya sahabat tani, sehingga meskipun ada hujannya cuma rintik-rintik gitu ya sahabat tani misalnya, maka bagian yang lebih rendah lah yang bakal lebih banyak menerima air dibandingkan dengan yang lebih tinggi gitu ya sahabat tani. Dan sebaliknya, metode ini harus dilakukan sebaliknya pada saat musim hujan, di mana kami udah nerapin gitu ya sahabat tani di sini, yaitu pembumbunan kita lakukan pada saat sering banget terjadi hujan, biar bagian perakaran tanaman itu nggak banyak menerima air gitu ya sahabat tani, sehingga mengurangi resiko kelembapan yang tinggi juga jadi sumber penyakit bagi tanaman. Nah itu tadi ya sahabat tani 7 perlakuan yang perlu Anda hindarin pada saat musim kemarau, dan ini tuh referensinya nggak ada gitu ya sahabat tani, murni dari hasil percobaan demi percobaan yang kita lakuin di sini ya sahabat tani. Silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya yang banyak gitu loh jika Anda sukai video ini, dan bagikan kepada teman-teman Anda biar makin banyak yang tahu informasi ini. Dan kita bakal ketemu ya sahabat tani pada video selanjutnya di channel ini. Dan saya Rizali Ansar mohon pamit, dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat pengetahuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.